Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas dan dapat dipercaya. Berdasarkan uraian di atas, apabila kalian ingin menjadi seorang profesional di bidang informatika, keempat hal tersebut perlu kalian pahami. Pekerjaan bukan sekadar sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menguasai kumpulan prinsip dan praktik, kalian pun dapat berpartisipasi aktif untuk merumuskan suatu prinsip atau praktik baru dan ikut menyebarkannya kepada orang lain di profesi yang sama. Hal ini dapat kalian lakukan dengan berbagai cara, seperti menulis, memberikan ceramah, atau membuat pelatihan. Terakhir, kalian harus mengetahui etika serta standar kompetensi dan praktik di bidang itu untuk memastikan kemampuan dan sikap yang kalian tunjukkan menunjukkan integritas dari profesi kalian. Berdasarkan peran informatika, Prof. Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang syarat dengan informatika, serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Contoh-contoh pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 8.1 Profesi di bidang informatika. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Profesi yang syarat dengan informatika. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Kecerdasan buatan. Ilmu komputer. Rekayasa komputer. Ilmu komputasional. Rekayasa basis data. Grafika komputer. Dirgantara. Bioinformatika. Sains kognitif. Sains perpustakaan digital. E-commerce. Layanan finansial. Teknisi komputer. Teknisi helpdesk. Teknisi jaringan. Pelatih IT profesional. Spesialis keamanan siber. Administrator sistem. Interaksi manusia komputer. Rekayasa jaringan. Sistem operasi. Rekayasa kinerja. Robotika. Komputasi saintifik. Arsitektur perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Keamanan sistem. Rekayasa genetika. Ilmu informasi. Kebijakan publik. Privasi. Desainer layanan web. Desainer identitas web. Administrator basis data. Setiap bidang profesi akan dikaitkan dengan profesional, pekerjanya. Secara umum, pekerjaan di bidang informatika akan dikelompokkan ke bidang ilmu yang sesuai dengan bidang program studi yang ditempuh sebelum bekerja. Karena bidang informatika mencakup teori sampai dengan praktek, bidang ilmu dasar sampai dengan teknologi dan aplikasinya, lulusan bidang informatika dapat memilih jalur sains atau teknologi, menjadi ilmuwan, scientist, atau menjadi insinyur, engineer. Ilmuwan, mengamati, dan mengeksplorasi dunia untuk dapat menjelaskan secara ilmiah fenomena alam yang terjadi, sementara insinyur lebih fokus pada penciptaan produk-produk yang diciptakan untuk menunjang kehidupan dengan memanfaatkan hasil ilmuwan, sekaligus menemukan dan menciptakan ilmu rekayasa yang baru. Saat ilmuwan perlu membuktikan suatu konsep ilmiah, ia perlu melakukan observasi, analisis serta merancang dan melaksanakan eksperimen. Insinyur menciptakan produk, dengan melakukan tahapan berikut, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemasangan dan pengoperasian. Pada saat pengoperasian, dibutuhkan pemeliharaan produk. Insinyur dibantu oleh teknisi, dan pemakaian produk membutuhkan operator. Secara lebih spesifik, profesi di bidang informatika dapat dibagi-bagi menjadi beberapa posisi pekerjaan, job title, yang memiliki deskripsi serta tanggung jawab yang berbeda. Posisi-posisi tersebut senantiasa berkembang dan berevolusi. Akibatnya, bisa jadi ada posisi baru yang muncul, berubah, bergabung, atau berkurang. Ketika seseorang melamar pekerjaan, atau berusaha merekrut orang lain untuk bekerja di usaha miliknya, deskripsi dan tanggung jawab ini perlu dicermati. Secara lebih rinci, beberapa pekerjaan di bidang informatika diberikan pada tabel 8.2. Selain posisi pekerjaan yang disebutkan ini,
masih banyak posisi pekerjaan lain, yang dapat kalian temui di situs-situs penawaran pekerjaan atau media jaringan sosial tempat para profesional berkumpul. Posisi pekerjaannya dituliskan dalam istilah bahasa Inggris. Tabel 8.2 jenis-jenis profesi di bidang informatika. Posisi pekerjaan. Deskripsi dan tanggung jawab. Chief Information Officer. CIO, Chief Technology Officer, CTO. Bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan. Komputer programmer menulis program komputer yang telah didesain. Computer scientist menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Hardware engineer menciptakan, mengimplementasikan, dan menguji komponen fisik dari komputer. Software engineer mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analis sistem atau arsitek. Software developer menganalisis kebutuhan pengguna dan software requirements untuk menentukan kelayakan desain dalam batasan waktu, risiko, kualitas dan biaya. Mengembangkan desain sistem, software, prosedur, dan dokumentasi pengujian. Web developer bertanggung jawab untuk membuat web. Database administrator mengembangkan dan menerapkan pemantauan kinerja, kapasitas, dan strategi perluasan database. Menginstal, mengonfigurasi, mengupgrade, memantau, dan melakukan pemeliharaan pada database. IT arsitek mendesain arsitektur teknologi informasi untuk mendukung proses suatu perusahaan. Network administrator memelihara, mengoperasikan, mengelola, dan mendukung infrastruktur jaringan. Systems analis menganalisis dan menerjemahkan tujuan bisnis menjadi produk-produk dalam konteks informatika. Produk ini disebut computational artifact, yaitu berupa proses bisnis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasinya. Security analyst menganalisis dan menerjemahkan aspek keamanan dari sistem yang akan dikembangkan untuk mendukung tujuan bisnis. Information researcher menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru untuk mengolah data dan informasi. Video game developer mengembangkan perangkat lunak permainan dan bekerja sama dengan tim profesional kreatif untuk meningkatkan kualitas permainan. Health information. Teknisian mengolah data terkait kesehatan menggunakan prinsip dan praktik informatika. Data scientist merancang, mengembangkan, dan menerapkan model statistik prediktif, biasanya pada big data sets. Data engineer mengolah data yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan wawasan baru yang berguna bagi perusahaan. Web designer merancang antarmuka pengguna web untuk memberikan grafik, konten, markup dan skrip. Mobile apps developer bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dalam bentuk mobile. Adopsi sebuah teknologi baru di dunia industri akan membutuhkan posisi-posisi baru. Pada saat perusahaan mulai mengadopsi sistem informasi untuk membantu pekerjaan mereka, mereka membuka posisi yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak, misalnya posisi analis sistem, pemrogram, dan perekayasa basis data. Kemudian, isu keamanan siber meningkat sehingga banyak posisi di bidang analis keamanan siber, cyber security, menjadi banyak ditawarkan. Saat muncul tuntutan untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang mudah digunakan dan memberikan kesan elegan bagi pengguna, posisi yang terkait dengan desain pengalaman pengguna, user experience, dan kebergunaan, usability, sistem pun ditawarkan. Saat ini, ketika sebuah perangkat lunak diharapkan dapat bekerja dengan cepat walaupun digunakan oleh jumlah pengguna yang sangat besar, banyak usaha pun mencari orang-orang untuk mengisi posisi pengembangan dan operasional IT, DevOps, dan arsitek perangkat lunak. Akhirnya, pada saat ini, mulai banyak perusahaan yang merekrut orang-orang dengan kemahiran di analisis data, kecerdasan buatan, atau pembelajaran mesin untuk melakukan otomatisasi pada proses bisnis di perusahaan tersebut. Contoh yang paling lazim ialah untuk mendeteksi penipuan,
fraud, pada transaksi secara elektronik. Ilustrasi di atas terjadi karena banyak badan usaha melakukan transformasi digital dengan menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses mereka lakukan. Sebagian perusahaan tidak mengembangkan dan memelihara sistem, tetapi menyewa jasa SaaS, Software as a Service, yang beroperasi di cloud. Saat ini, pengembangan maupun penerapan teknologi informasi tersebut bukan lagi suatu hal yang membuat suatu usaha menjadi unggul dalam persaingan, competitive advantages, tetapi merupakan suatu syarat agar usaha tersebut dapat bersaing di dunia bisnis, competitive necessity. Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat, terutama dalam 1 dekade terakhir di Indonesia. Oleh karena itu, dalam berkarir di bidang informatika, sangatlah penting untuk selalu meningkatkan kompetensi baik dalam bentuk prinsip maupun praktik untuk menjaga daya saing di kebutuhan dunia yang berubah dengan cepat. Ketika perusahaan, yang menyadari pentingnya informatika, membuka posisi baru di bidang ini, kebutuhan tenaga kerja bidang informatika pun meningkat.